Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang hal-hal mengenai head dan gradient pada tab draw ya. Hal-hal mengenai head dan gradient pada tab draw. Teman-teman perhatikan pada AutoCAD ini, di sini ada sub icon draw ya atau tab draw. Nah, di tab draw ini ada head dan gradient. Ada icon head dan ada icon gradient. Atau teman-teman bisa klik kiri pada draw di atas, ini ada tulisan draw, klik kiri. Nah, ini ada head dan ada gradient ya. Ada head, ada gradient. Oke teman-teman, perhatikan jika saya klik kiri pada tab draw ini, saya klik kiri pada icon head seperti itu, akan muncul kotak dialog seperti ini. Ini adalah head. Dan di sini ada lambang head ya. Lambang head itu perhatikan di sini ada lambang, Anda klik kiri pada lambang ini. Nah, maka di sini ada lambang-lambang seperti ini ya. Ada ANSI, ISO, order predefinite ya. Anda bisa klik kiri pada ini, geser ke bawah seperti ini. Ya, klik kiri, tahan dan geser ke bawah seperti ini untuk memunculkan lambang-lambang yang lain ya. Anda klik saja mana yang Anda inginkan lalu klik kiri pada OK. Maka secara otomatis lambang itu muncul di sini ya yang Anda pilih. Anda juga bisa mengklik kotak kecil ini yang di samping ini ada kotak kecil. Nah, klik kiri pada kotak kecil ini seperti ini, maka akan muncul juga ya kotak dialognya seperti itu. Jika Anda batal memilih, Anda klik kiri aja pada cancel. Nah, oke teman-teman, di sini ada perhatikan di sini head ya dan di sini ada gradient. Nah, jadi head dan gradient itu sebenarnya berada dalam satu kotak. Nah, ini head dan ini gradient. Paham ya? Nah, oke teman-teman, perhatikan jika saya klik kiri pada gradient, icon gradient seperti ini. Nah, ini munculnya gradient ya. Namun jika saya klik di sini ada tulisan gradient dan di sini ada tulisan head. Jika saya klik head, maka yang muncul head lagi. Padahal tadi icon yang saya klik itu gradient, tapi memang head sama gradient itu memang satu kotak. Jadi Anda tidak usah bingung ya, seperti itu. Jadi head sama gradient itu satu kotak. Oke, jika Anda ingin membatalkan, klik aja pada cancel ini atau klik kiri pada silang di pojok kanan atas. Jadi jika saya klik head seperti ini, maka muncul kotak head. Ini head, tapi di sini juga ada gradient. Paham teman-teman ya, seperti itu. Nah, jika saya klik gradient, klik kiri pada gradient, ini yang muncul gradient. Namun di sini ada head. Jika saya klik kiri pada head yang ini, yang muncul kotak head. Paham teman-teman ya? Itu yang pertama. Jadi head dan gradient ini berada dalam satu kotak. Paham teman-teman ya? Oke. Nah, Anda perhatikan yang kedua yaitu perhatikan ini ada lingkaran dan ada kotak ya. Lingkaran ini saya buat dari circle menggunakan icon circle pada tab draw, dan kotak ini saya buat menggunakan rectangle pada tab draw. Nah, jika saya klik kiri pada gradient, akan muncul kotak gradient seperti ini. Saya klik kiri pada warna ini contohnya, kotak warna ini ya. Center tengah putih ya, saya klik kiri di situ. Lalu saya klik kiri pada add pick point. Ini tombol add pick point, saya klik kiri dan saya klik kiri di tengah-tengah bulatan. Sampai bulatannya berbentuk titik-titik seperti itu. Lalu enter satu kali pada keyboard. Nah, lalu klik kiri pada OK. Maka sekarang di dalam lingkaran ini berbentuk gradient, berwarna gradient. Nah, jika saya klik head ya pada tab draw, saya klik head seperti itu. Nah, maka ini yang muncul head ya. Nah, saya bisa memilih lambang head. Ini ada lambang head, ini Anda klik kiri saja, maka akan muncul kotak lambang head seperti ini. Ada ANSI, ISO, order predefinite ya. Anda bisa klik kiri pada ini, geser ke bawah seperti ini ya. Klik kiri, tahan dan geser ke bawah seperti itu jika Anda ingin memilih warna lain. Lambang lain maksud saya. Contohnya Anda pilih ini, oke, Anda klik kiri pada ini dan Anda klik kiri pada OK. Maka secara otomatis dia terdeteksi di sini. Atau Anda bisa juga mengklik kotak ini loh. Perhatikan ada kotak kecil di sini nih. Ya. Anda klik kiri pada kotak kecil itu. Maka sama aja lambang-lambangnya kotak lambangnya muncul lagi ya. Nah, ada ANSI, ada ISO, ada order predefinite dan seterusnya. Contohnya saya pilih ANSI 32, ini dia ANSI ya, saya klik kiri pada ANSI, lalu saya klik kiri pada ANSI 32 dan saya klik kiri pada OK. Maka yang terdeteksi di sini adalah head ANSI 32. Jika saya sudah setuju dengan skalanya, di sini saya bikin 110 contohnya.
Mungkin teman-teman skalanya bisa lebih kecil atau bisa lebih besar ya. Ingat, kalau skala terlalu kecil biasanya nanti headnya berat. Jadi hati-hati ya dalam menentukan skala. Bikin besar dulu, jika terlalu besar dikecilin pelan-pelan ya, seperti itu. Kemudian teman-teman setelah menentukan lambang dan skala ataupun kemiringannya, di sini saya pakai Angel 0. Jika teman-teman ingin menggunakan Angel 45 atau Angel 90, monggo, tidak apa-apa ya. Kemudian setelah saya setuju dengan Angel 0 atau sudut 0 dan skalanya 10 dan lambangnya adalah ANSI 32, maka saya klik kiri pada Add Pick Point. Lalu saya klik kiri di tengah-tengah kotak ini. Ya, lalu enter satu kali dan klik OK. Maka lambang head di sini muncul. Paham ya teman-teman ya? Nah, teman-teman perhatikan, gradien ini bisa saya rubah menjadi head dan head saya bisa rubah menjadi gradien. Bagaimana caranya? Perhatikan kursor ini saya sentuhkan ke gradien sampai gradiennya redup seperti itu. Perhatikan, dari terang menjadi redup. Jika gradien telah redup, double klik pada mouse atau klik kiri 2 kali secara cepat. Maka muncullah kotak gradien. Kemudian teman-teman klik kiri pada head. Ya. Jadi ini kan gradien, ini head. Di sini saya klik ini, di sini ada tulisan solid ya, di sampingnya ini ada kotak. Kotak yang tadi yang saya jelaskan itu ya, kotak kecil itu. Klik kiri aja pada kotak kecil itu, lalu muncul daftar lambang head ya. ANSI, ISO dan order predefinite. Teman-teman pilih yang mana? Monggo, silakan. Contohnya saya pilih ini. Saya klik kiri pada ini dan saya klik OK. Saya masukkan skala di sini contohnya 10. Mungkin teman-teman bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Tapi berhati-hatilah dalam menentukan skala. Kalau terlalu kecil biasanya berat ya, tapi tidak masalah ya. Jika sudah ditentukan, Anda bisa klik OK langsung. Ya. OK. Ini terlalu besar ya. Skalanya terlalu besar sehingga gambarnya hanya seperti ini. Saya bisa merubahnya lagi ya. Double klik. Jadi perhatikan, di sini ada lambang head, ya kan? Cuman garisnya terlalu kecil, hanya satu garis ya, karena memang skalanya terlalu besar. Ini saya sentuh dengan mouse sampai menyala, lalu saya double klik ya, klik 2 kali secara cepat, klik kiri, maka akan muncul kotak head seperti ini. Lalu skalanya saya rubah ke angka 1, lalu saya klik kiri pada OK langsung. Itu dia. Paham ya? Oke teman-teman, saya ingin merubahnya lagi menjadi gradien. Maka saya sentuh ya. Saya sentuh ini sampai dia menyala dengan mouse. Ya, disentuh sampai menyala seperti itu ya. Kalau sudah menyala double klik. Klik kiri 2 kali secara cepat. Nah, kita kembali ke gradien. Ya, saya kembali ke gradien, saya klik ini, langsung OK. Dia menjadi gradien lagi. Jadi bisa dirubah ke gradien, bisa dirubah ke head. Ini pun sama, lambang head ini bisa saya rubah ke gradien. Caranya saya sentuh seperti ini. Kalau sudah menyala saya double klik ya, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita pergi ke gradien, saya bisa memilih warna ya. Saya klik kotak kecil ini, kotak warna kecil. Nah, ini ada muncul warna seperti ini, ada index color, true color, dan color box ya, seperti itu contohnya. OK, saya pilih ini dan langsung saya klik OK. Maka dia telah berubah menjadi gradien. Dari head berubah menjadi gradien. Dari gradien bisa dirubah ke head, dari head bisa dirubah ke gradien. Ya, disentuh, kalau sudah redup double klik. Atau klik 2 kali secara cepat. Pergi ke head. Ya. Lalu klik kiri pada head, lalu saya klik kiri pada kotak ini. Kotak kecil itu ya. Nah, saya klik kiri pada ANSI, saya pilih ini ya. ANSI 32, klik kiri pada ANSI 32 dan klik kiri pada OK. Skalanya contohnya saya masukkan nilai berapa ya? 5 contohnya. Jika sudah ditentukan langsung aja klik OK. Jadi tidak usah klik apa-apa, langsung OK. Maka dia berubah menjadi head. Lambang head, dari gradien menjadi head. Nah, saya pengen merubah head ini lagi menjadi gradien ya. Sentuh, kalau sudah menyala seperti ini double klik. Ya, klik kiri secara cepat 2 kali pada mouse. Kemudian ini head, saya kembali ke gradien seperti ini. Klik kiri pada gradien. Saya bisa klik kotak ini, klik kiri ya.
Saya pilih warna yang saya inginkan, klik kiri di mana warna yang diinginkan, lalu klik OK, klik kiri pada OK. Saya pilih yang mana? Contohnya yang ini ya, yang ini. Langsung aja klik OK. Maka dia berubah lagi menjadi gradien. Oke teman-teman, paham di situ ya. Jadi head dan gradien itu bisa head bisa dirubah menjadi gradien, gradien bisa dirubah menjadi head, bebas. Oke. Nah, sementara ini saya hapus dulu. Perhatikan. Sekarang lingkaran ini dan kotak ini sudah kosong. Oke. Teman-teman, selanjutnya perhatikan jika saya klik kiri pada gradien, lalu saya pilih warna ini contohnya. Ya, saya klik kotak ini, lalu saya klik kiri add pick point. Saya klik kotak ini, lingkaran ini, klik kiri di tengah-tengahnya, dan saya klik kiri juga di tengah-tengah kotak. Enter satu kali. Ya. Maka di sini ada pilihan option asosiatif atau create separate head. Perhatikan pada option. Ya, saya memilih asosiatif. Saya contreng asosiatif dan saya tidak mencontreng create separate heads. Ya. Saya mencontreng asosiatif. Lalu saya klik kiri pada OK. Maka jika saya klik yang ini pun ikut terklik. Jika saya blok yang ini, maka yang ini ikut terblok. Bagaimana caranya supaya mereka terpisah? Head yang ada di lingkaran dan head yang ada di kotak ini bisa terpisah. Kalau ini saya sentuh, di sini ikut redup. Kalau saya sentuh ini, yang ini ikut redup karena mereka menyatu, gradiennya menyatu. Antara gradien yang ada di lingkaran dengan gradien yang ada di kotak ini dia menyatu karena asosiatif tadi. Kalau mau dipisahkan, ya kita sentuh. Kalau sudah redup gini kita double klik. Klik 2 kali secara cepat ya. Nah, pada option ini kita pilih separate. Ya, contreng separate dan jangan contreng asosiatif. Perhatikan ya. Lalu klik kiri pada OK. Nah, maka yang ini berdiri sendiri, gradien yang ada di lingkaran berdiri sendiri, gradien yang ada di kotak berdiri sendiri. Kalau saya blok yang di kotak, maka yang di lingkaran tidak terganggu. Kalau saya blok yang ada di lingkaran, maka yang di kotak tidak bisa terganggu. Paham teman-teman ya? Nah, kalau sudah separate gini, dia tidak bisa lagi disatukan. Paham teman-teman ya? Kalau head yang ada di lingkaran dengan head yang ada di kotak itu sudah memisah, maka tidak bisa lagi disatukan. Tapi kalau masih bersatu, bisa dipisah. Paham teman-teman ya? Oke, saya ulangi. Itu pun juga berlaku di gradien loh, di head ya. Oke, barusan saya menggunakan gradien, sekarang saya menggunakan head. Perhatikan pada tab draw, saya klik icon head. Nah, ini di sini saya menggunakan ANSI 32 atau boleh menggunakan yang lain ya. Saya klik kiri pada kotak kecil ini untuk memunculkan kotak dialog lambang ya. Di sini ada banyak sekali lambang. Saya pilih lambang ini contohnya. Ya. Saya klik OK, maka lambangnya sudah terdeteksi. Saya masukkan skala contohnya 1 atau untuk antisipasi saya masukkan nilai 35. Oke, lalu saya klik epic point. Nah, lalu saya klik kiri pada bulatan ini. Dan saya klik kiri pada kotak ini, yaitu pada tengah-tengahnya ya. Lalu enter satu kali pada keyboard. Anda perhatikan option di sini adalah asosiatif yang tercontreng, maka mereka menyatu. Perhatikan pada option di sini yang tercontreng adalah kotak asosiatif. Paham ya? Nah, saya klik OK, klik kiri pada OK. Maka ini headnya terlalu besar ya. Headnya terlalu besar. Jadi kita kecilin sedikit. Saya sentuh. Garis head yang ada di dalam lingkaran itu ada garis head ya. Sentuh, kalau sudah nyala double klik, klik kiri secara cepat. Saya rubah skalanya menjadi 1, dari 5 menjadi 1, lalu saya klik kiri lagi pada OK. Nah, sekarang headnya sedikit lebih jelas karena lebih kecil. Nah, teman-teman perhatikan, jika saya klik head yang ada di lingkaran, maka head yang ada di kotak ikut terblok. Jika saya klik head yang ada di kotak, maka head yang ada di lingkaran juga ikut terblok karena mereka asosiatif. Nah, jika ingin kita pisahkan, ya, saya sentuh seperti ini lalu saya double klik. Ya, sentuh headnya, kalau sudah nyala double klik secara cepat. Kemudian optionnya saya pilih separate head
asosiatifnya saya hapus, saya uncontreng, tidak saya contreng. Yang saya contreng adalah separate head ya pada option. Lalu saya klik kiri pada OK. Maka jika saya klik atau saya blok head yang ada di lingkaran, head yang ada di kotak tidak terpengaruh. Begitupun jika saya blok head yang ada di kotak, head yang ada di lingkaran tidak terpengaruh. Itulah tadi serba-serbi tentang head dan gradient. Demikian teman-teman, assalamualaikum, salam sejahtera.